plankton. Plankton yang fungsinya buat makanan ikan sebelum menginjak makan pelet. Probiotik saya pakai produk EM4. Kenapa saya pakai produk pertanian? Saya menghidupkan bakteri karena kolam saya adalah kolam tanah. Nah, ini campurannya adalah 1 liter EM4 warna kuning, 1,5 kilo molase atau biang tebu ya, terus 15 liter air. Nah, itu dicampur jadi satu, difermentasi minimal buat 1 kali 24 jam. Habis itu kita taburkan di air. Oke, namanya kapur pertanian. Kita ngambil dari Kabupaten Petroleum Gresik. Itu ditaburkan sebelum pengisian air dalam kondisi kolam kering. Untuk penyuburan tanah di kolam, karena kolam kita kolam tanah intinya. Kami pakai adalah produknya Java atau yang sering dikenal orang adalah COVID. Kami pakai tipe PAE atau extruder yang khusus buat pakan nila dengan protein 28 sampai 30%. Awal pertumbuhan pertama, jadi kita perlu protein yang tinggi. Kita menggunakan konfit tipe SPLA min 1 dan min 2 dengan protein 30 sampai 34. Karena pakan nila dengan pakan lele itu proteinnya sangat berbeda. Kalau untuk nila itu standarnya di bawah 30 ke bawah, kalau untuk pakan lele adalah 30 ke atas. Seperti misalnya dengan untuk pembenihan awal. Data kami yang kerjasama dengan petani-petani sekitar wilayah saya, kita support atau kita support benih, pakan, dan kita bantu sosialisasi bagaimana cara budidaya ikan yang baik. Dan nanti hasilnya akan kami tampung di kolam kami dengan perincian nanti total biaya produksi berapa, hasilnya akan berapa, dan untuk pembudidaya yang punya kolam pun sampai kita hitung biaya gaji atau enggak biaya dia selama dia kerja. Kalau sampai saat ini Pak yang sudah bergabung atau yang sudah bekerja sama dari petani itu sudah berapa ini Pak kelompok Pak? Saya untuk sementara ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 warga, 6 binaan kami yang telah bergabung untuk skala pembenihan atau pendidikan. Pak Haji ada di tasik mengelola budidaya ikan, kami petani di kampung merasa terbantu, terutama dalam masalah pakan, kan modalnya lumayan. Semenjak ada Pak Haji kan bisa ngambil dulu, baru dibayar setelah panen. Dan itu kemudahan buat kami, dan juga ikannya langsung diambil, bibitnya dari Pak Haji diambil lagi sama Pak Haji, jadi sangat membantu lah. Terutama petani di sini kan minim modal, setelah ada Pak Haji sangat terbantu gitu kan, bisa dibayar panen lah. Itulah mungkin untuk sementara terasa udah cukup sih. Mungkin kedepannya infrastruktur ini bidang perairan ini masalahnya. Soalnya kalau kemarau 2 minggu gak ada hujan udah air di sini, itu mungkin kendalanya. Mungkin ke tingkat yang lebih ini bisa diusulkan lah masalah perairan di Cimindi-Gelis, khususnya di Gunung Cariu ini. Ya. Sampai saat ini sudah melaporkan belum Pak atas adanya kekurangan air gitu, terus ke dinas sudah melaporkan belum Pak? Udah, malahan Pak Haji juga sudah sering ke Kabid itu perikanan, ke sini kan sering konsultasi. Yang masalah yang utamanya air sih. Terus tanggapan mereka seperti apa Pak? Tanggapannya ya lagi diusahakan lah, mungkin solusinya gimana agar ada sumber air yang bisa masuk ke daerah Cimindi-Gelis, khususnya Gunung Cariu. Awal kami untuk menuju ke beberapa kolam yang di bawah, kebetulan akses air ini adalah menurun. Kami hanya cukup bikin filter pertama untuk saringan besar,
menuju ke sebuah bak kontrol yang kemungkinan akan disaring yang penyaringan kedua. Nah, jaringan kedua. Selanjutnya kita akan larikan ke penyaringan berikutnya. Kedalaman sekitar 2 meter. Itu untuk pengendapan sedimen halus yang lumpur nanti akan turun ke bawah, dan air akan dikeluarkan lewat atas menggunakan pipa. Dilanjutkan ke penyaringan kedua, pengendapan kedua, itu pipa yang masuk tadi dari bawah, kita ambil lagi airnya, kita buang ke lewat atas. Si penampungan air yang sudah bersih dari beberapa kotoran yang sifatnya mungkin ranting atau rumput, karena akan masuk ke pemipaan ke distribusi kolam. Dan untuk kolam yang terakhir juga kami fungsikan sebagai penanaman ikan. Kami uji coba sampling di satu keramba kecil, itu adalah nila mata merah, atau disebut di daerah sini adalah bukan nila, nilem mata merah atau nilem berempanon. Sebetulnya dengan dengan produksi ini sama dengan nilem, cuman jenis ini sudah hampir langka, maka kami coba untuk memijahkan, memproduksi, ternyata berkembang biak dengan bagus. Karena airnya itu posisinya adalah air distribusi, jadi secara otomatis air akan mengalir terus. Dan apa ini Pak? Ini adalah rumput azolla yang fungsinya adalah buat tambahan pakan ikan. Jadi sekali lagi bukan bukan pakan pokok, ini adalah sebagai tambahan pakan ikan. Ini ikan khusus untuk pembenihan atau yang disebut bibit. Jadi fungsi ikan ini sendiri bertugas hanya sebagai pembibitan atau pembenihan yang nanti akan ditebar ke kolam pembenihan dan langsung pembesaran. Ikan sebesar ini berapa lama ini Pak Ji? Ini umur sekitar 2,5 tahun dengan rata-rata berat per ekor 1,5 sampai 1,7 kilo per ekor.